Jangan heran kenapa orang Indonesia masih suka ke Taman Safari. Karena mereka semua nggak tahu apa yang terjadi di baliknya. Dijejelin tai gajah, dipegang. Disetrumin. Strom gajah bang. Setruman gajah yang panjang, alat kelamin saya sama badan. Kalian pasti kaget dan geram juga kan dengar penuturan dari beberapa ex-karyawan yang menceritakan nasibnya ketika mereka menjadi karyawan Oriental Circus Indonesia. Pasti kita semua berpikir, masa sih gak mungkin banget, itu kan tempat dimana kita semua pengen ngajak keluarga kita bersenang-senang sambil dapetin edukasi tentang satwa liar. Tapi kok bisa ada kejadian-kejadian seperti ini dimana ex-karyawannya ini merasa kalau dia itu dikungkung, tidak bisa keluar dari tempat ini, kemudian mereka itu disiksa. Tentu saja dari pihak sana sudah mengklarifikasi dan menyatakan kalau ini semua tuh tidak benar, tapi tanpa menyertakan bukti. Mereka hanya menunjukkan berkas-berkas video lama kegiatan itu yang mana menunjukkan anak-anak tersebut itu mukanya happy. Jadi nggak mungkin deh ada penyiksaan. Karena kalau kalian baca nih di komentar-komentar di salah satu podcast ini, tuh banyak banget loh orang yang komen kalau mereka tuh udah tahu ini dari lama. Oh iya, ini aku tuh kerja di sana, atau aku juga pernah jadi ex-karyawan dan pernah dengar hal ini. Intinya banyak orang yang membenarkan kalau kejadian itu tuh nyata, tapi selalu ditutup-tutupin sama pihak TSI. Jadi udah deh, 2025 nggak usah lagi ke Taman Safari. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu, klarifikasi dari Taman Safari. Tapi mohon maaf nih bos, mohon maaf aja nih, gue ketawa baca klarifikasinya. Kenapa? Karena percuma lu bilang entitas yang berbeda, kayak entitas apa-apa itulah segala macam lah. Yang jelas kan yang disebut pelakunya 3 orang. Nama kalian bertiga itu disebut bos. Jadi percuma lu mau bilang Oci bukan di bawah naungan Taman Safari kek, mau lu bilang kembar kek, mau lu bilang Taman Safari baru berdiri di tahun 2025 kek, percuma. Buset, barusan udah kayak nge-rap tuh gua. Oci sama Taman Safari itu nggak bisa ngapa-ngapain bos. Yang bisa ngapa-ngapain itu adalah orang-orangnya. Nah, orang-orangnya ini yaitu kalian 3 orang yang disebut ini. Jadi yang kita tunggu adalah klarifikasi dari mereka, bukan klarifikasi dari Taman Safari atau Oci. Untuk Komnas HAM dan para penegak hukum, tolong tegakkan hukum seadil-adilnya di negeri ini ya. Jangan sampai kalah sama pihak swasta. Ingat, di sini udah ada korbannya dan saksi pun banyak. Jadi udah nggak ada alasan lagi ya. Salam damai untuk semua. Saya Samsudin, asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, usia 65 tahun, agama Islam. Saya pernah menjadi karyawan Oriental Circus Indonesia selama 10 tahun lebih, dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1993 sebagai teknisi, MC, dan pengurus perizinan pertunjukan di berbagai kota di Indonesia. Saya mengikuti perjalanan kasus ex pemain Oriental Circus Indonesia. Saya hanya ingin katakan, semangat, semoga Tuhan bersama kalian. Dulu kalian bungkam dan bisu karena ketakutan. Hari ini saya bangga karena kalian berani mengatakan kebenaran. Dan saya terima kasih kepada seluruh netizen yang sudah mendukung teman-teman saya. Terima kasih kepada seluruh mass media yang sudah meliput dan menayangkan kasus ini. Apresiasi khusus saya pada Bapak Happy Sebayang dan Cak Soleh yang telah memberikan motivasi dan pembelajaran hukum pada teman-teman. Terima kasih Pak, Bapak hebat, luar biasa. Bapak memiliki empati dan rasa kemanusiaan yang tinggi tanpa memikirkan hasil akhir dari kasus ini. Saya himbau pada teman-teman, ex pemain dan ex karyawan teman-teman saya agar mendukung dan memberikan semangat pada teman-teman yang tengah berjuang. Terima kasih. Taman Safari Indonesia siap diperiksa bila tim pencari fakta OCI dibentuk. Direktur Taman Safari Indonesia, Aswin Samampau, ternyata siap diperiksa jika pemerintah membentuk tim pencari fakta kasus Oriental Circus Indonesia. Aswin mengatakan Taman Safari Indonesia dirugikan karena isu tersebut. Kami sangat siap, Taman Safari ini justru dirugikan. Sangat-sangat merasa dirugikan dengan isu-isu akhir ini, kata Aswin saat dijumpai. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Nah nih guys, aku di komen sama Ibu Vivi nih. Nah jadi Ibu Vivi ini merupakan
salah satu yang melapor ya, dan beliau ini merupakan mantan pemain sirkus Oci yang melaporkan, ya yang kalian tahu itu ya. Nah, yang mana kemarin itu aku buat video ya membawakan berita tentang Pak Rifai yang ngakunya juga mantan pemain sirkus Oci, yang mana Pak Rifai ini bantah tuduhan yang dilaporin sama Ibu Vivi dan kawan-kawan ini, yang mana yang kemarin kayak aku sampaikan bahwa Pak Rifai ini ngakunya sebagai mantan pemain sirkus. Nah, ternyata menurut keterangannya Ibu Vivi ini, Pak Rifai ini ternyata adalah karyawan. Dan walaupun Pak Rifai tahu, tapi dia tetap bantah. Nah, menurut beliau seperti itu. Jadi benar-benar kasus ini itu sangat kompleks ya guys. Benar-benar ada pendapat, berbagai macam pendapat di sini gitu loh. Komnas HAM juga angkat bicara ya terhadap kasus ini. Komnas HAM, nah ini selaku ketua Komnas HAM, Atike Nova Sugiro ini menyesalkan mengenai kasus ini. Nah, ini beritanya. Nih, Komnas HAM sesalkan kasus eksploitasi ex pemain sirkus Oci tak kunjung selesai. Nah, jadi menurut beliau ini, Ibu Atmika ini yang selaku Komnas HAM, kasus ini tuh udah lama banget ya. Jadi udah bergulir sepanjang 28 tahun. Dan beliau ini sangat menyayangkan sampai tahun 2025 ini kasus ini belum selesai-selesai. Yang mana kasus ini itu diadukan itu pada tahun 1997 ya. Ya pokoknya sesuai sama keterangannya yang seperti kalian ketahui itu ya, mantan pemain Oci. Ya jadi pertama kali diaduin itu tahun 1997. Selanjutnya, Putra dan Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Samampau itu berkata jika ia ingin memperlihatkan kepada publik bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi, ia akan mempersiapkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan, bukan hanya kepada para penegak hukum, tapi juga kepada publik sekalipun, tuturnya. Aswin mengatakan Taman Safari terbuka bagi mereka yang ingin melihat tempatnya secara langsung. Menurut dia, perusahaan taman hiburan dan konservasi satwa ini dijalankan secara profesional. Tidak ada hal-hal di luar hukum yang kami jalani selama 44 tahun di sini, ucapnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Yang terhormat Bapak Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Mohon maaf ya Pak ya, tapi saya lihatnya statement Bapak kok aneh banget ya Pak. Kasus Taman Safari itu bukan kasus kecil Pak yang bisa diselesaikan pakai cara kekeluargaan. Ini case bisa masuk case internasional Pak. Ada kasus eksploitasi anak, ada kasus perbudakan, ada kasus penyiksaan. Jadi ini bukan kasus main-main Pak. Kalau Bapak bilang statement dari masing-masing pihak nggak akan ketemu, ya emang nggak akan ketemu karena masing-masing merasa benar. Atau salah satu pihak ya mencari pembenaran. Iya nggak etis gitu kalau Bapak nyaranin ini pakai cara kekeluargaan nyelesainnya. Yang etis adalah minta kasus ini diusut sampai tuntas. Karena korbannya banyak Pak, nggak cuma 1-2 orang. Kalau masalah mana yang benar mana yang salah ya mari dibuktiin di proses hukum nanti. Terakhir, sebelumnya sejumlah mantan pemain sirkus OCI kembali mengungkap cerita eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang diduga terjadi kepada mereka dari tahun 1970-an. Para pemilik dan pengelola OCI serta Taman Safari disebut sebagai pelaku utamanya. Kuasa hukum korban meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri kasus ini. Muhammad Soleh, salah seorang kuasa hukum, berkata tim ini butuh kerjasama Kementerian Hak Asasi Manusia, Komisaris Nasional HAM, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.